Bahkan wanita itu mengajak untuk tinggal bareng di kamar kosnya guna mengurangi biaya pengeluaran Devans yang merantau kala itu. Tentu saja pemuda tersebut senang diajak tinggal gratis. Mereka juga mengaku-ngaku ke tetangga sebagai pasangan yang bertunangan, agar diizinkan untuk tinggal bersama di dalam kamar kosnya. Hari demi hari berlalu, Devans jadi semakin betah saat dia mendapatkan pelayanan lebih dari Ahana. Tidak heran karena sedari awal Ahana ini sudah gemas banget sama berondong satu ini. Mereka rutin melakukan hubungan itu di kamar kosan Ahana tanpa diketahui siapapun. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari kota Coimbatore, negara bagian Tamil Nadu, India. Kisahnya mengenai petualangan cinta seorang pemuda yang pandai menaklukkan hati wanita, yang harus berakhir di tangan ayah mertuanya sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, ada seorang pria yang lahir pada tahun 1992 di Madampati, India. Namanya Devans dan terbilang sebagai pria yang narsis, merasa paling ganteng, pintar bicara makanya mudah bagi dia gonta-ganti pacar, dan sangat materialistik. Setelah lulus sekolah menengah atas pada tahun 2010, dirinya pindah ke kota Coimbatore bersama teman dan berharap mendapatkan pekerjaan yang baik di kota tersebut. Dia sempat menjadi juru parkir di sebuah mall pusat perbelanjaan dan uangnya sering habis begitu saja untuk pesta dan foya-foya tidak jelas, berkali-kali berganti pacar dan pindah-pindah pekerjaan ternyata tidak membuat dirinya jera. Devans berpikir hidup cuma satu kali, jadi selagi masih muda ia harus senang-senang terus. Makanya kemudian sang teman yang mengajaknya merantau dulu mulai menjauhi karena Devans dianggap toksik dan takut membawa pengaruh buruk padanya. Pada awal tahun 2016, Devans pun bekerja paruh waktu pada sebuah dealer mobil untuk menawarkan kredit kendaraan kepada orang-orang yang ada di pusat perbelanjaan. Pekerjaan ini bisa dibilang hampir tidak menghasilkan uang. Mereka biasa mendapat komisi dari transaksi mobil yang terjual, yang lolos survei dan yang datanya sudah disetujui, tapi itu pun jarang, ya karena mobil itu kan kategorinya cukup mahal. Sampai kemudian Devans kenalan dengan seorang wanita yang 6 tahun lebih tua darinya bernama Ahana. Ahana awalnya bertanya terkait mobil yang sedang ditawarkan oleh Devans. Selain itu Devans ini sangat menarik di mata Ahana makanya sekalian supaya bisa kenal lebih dekat. Ahana ini bekerja pada sebuah bank swasta di pusat kota Coimbatore. Dia kelihatannya sangat menyukai Devans yang berbadan atletis, kokoh berdiri dan keras, kemudian mengajak pria itu untuk bekerja di perusahaannya untuk berjualan kartu kredit. Ahana mengatakan memasarkan kartu kredit lebih mudah dibanding menjual unit mobil. Devans pun mau dan kemudian mulai menjadi agen yang menawarkan orang untuk membuka kartu kredit. Awalnya Ahana ini ditempatkan di kantor cabang, kadang juga penempatannya di mall atau pusat perbelanjaan yang ramai. Hubungan antara Devans dan Ahana semakin dekat, bahkan wanita itu mengajak untuk tinggal bareng di kamar kosnya guna mengurangi biaya pengeluaran Devans yang merantau kala itu. Tentu saja pemuda tersebut senang diajak tinggal gratis. Mereka juga mengaku-ngaku ke tetangga sebagai pasangan yang bertunangan, agar diizinkan untuk tinggal bersama di dalam kamar kosnya. Sejak numpang, Devans ini merasa dirinya lebih santai, tidak usah mengejar target mendapatkan nasabah untuk bisa bayar uang sewa rumah dan juga makan, karena Ahana memiliki pendapatan yang lebih besar dan sepertinya siap menyediakan apapun demi Devans asalkan mereka benar-benar menikah. Devans jadi semakin betah saat dia mendapatkan pelayanan lebih dari Ahana. Tidak heran karena sedari awal Ahana ini sudah gemas banget sama berondong satu ini. Mereka rutin melakukan hubungan itu di kamar kosan Ahana tanpa diketahui siapapun. Singkat cerita, hubungan kedua sejoli itu semakin intens, layaknya pasangan sah, dengan segala cerita Ahana yang mengatakan bahwa dia datang dari keluarga kaya raya dan orang tuanya memiliki banyak tanah di daerah Poluvapati.
Akhirnya Devans semakin bersemangat untuk bisa memiliki gadis itu seutuhnya, hingga keduanya menggelar acara pernikahan pada bulan Juni tahun 2016 di kala usia Devans 24 dan Ahana 30 tahun. Resepsi besar-besaran digelar di tempat orang tua Ahana dan semua pengeluaran ditanggung pihak wanita. Jadi Devans tinggal terima beres tanpa harus keluar dana sepeser pun. Ya dia memang gak punya uang kala itu. Setelah menikah, keduanya kembali ke kota Coimbatore dan bekerja lagi setelah masa cutinya habis. Namun, nampaknya kemudian sifat dan perlakuan dari Ahana berubah drastis kepada Devans. Atau lebih tepatnya dia tidak mau lagi mengeluarkan uang untuk biaya suaminya dan menyuruh Devans lebih rajin bekerja sebagai kepala rumah tangga karena tugas mencari nafkah itu kan tanggung jawab suami. Kenyataannya padahal, niat suaminya justru untuk bermalas-malasan dan hidup bergantung pada Ahana yang memiliki gaji besar dari pekerjaannya. Sekarang malahan sang istri tidak mau memberikan uang sama sekali untuk makan, harus Devans yang membayar uang sewa apartemen. Gaji suaminya juga wajib masuk ke dompet sang istri, nanti baru Ahana mau ngasih jatah buat suaminya itu. Ini nampaknya bukan seperti yang diharapkan Devans. Kemudian, yang terjadi hanyalah pertengkaran demi pertengkaran hingga pada akhirnya membuat Devans minta pisah, padahal pernikahan mereka baru seumur jagung, yang dimana harusnya awal pernikahan itu banyak manisnya, justru hal ini tidak dirasakan Devans. Permintaan pisah dari suaminya itu ditolak oleh Ahana yang bilang kalau mau cerai, pria itu wajib membayar uang perpisahan yang jumlahnya tidak sedikit, dan harus membayar semua uang dan pelayanan yang pernah Ahana kasih selama mereka hidup bersama. Devans merasa terjebak dengan pernikahan ini dan menceritakan segalanya kepada teman yang pernah mengajaknya merantau. Atas ide dari temannya tersebut, kemudian Devans pun kabur meninggalkan istrinya Ahana begitu saja. Pria itu menuju ke kota Palakat dan numpang tinggal di rumah temannya. Dia sampai ganti nomor handphone supaya tidak bisa dilacak oleh sang istri dan mulai hidup dengan mengaku sebagai pria lajang di tempat barunya ini. Dengan uang yang seadanya dan masih dikirimi oleh orang tuanya di Madampati, Devans cukup lama menganggur dan mulai tidak betah karena daerah ini terbilang tidak seramai dan semaju kota Coimbatore. Dia pun kenalan dengan seorang wanita melalui aplikasi kencan pada Mei tahun 2017. Namanya Fedika, merupakan gadis yang bekerja sebagai customer service di sebuah tempat penginapan di Palakat yang notabene usaha tersebut adalah milik keluarganya. Devans melihat Fedika bukan hanya sebagai wanita yang cantik, namun juga sebagai sasaran empuk bagi dirinya yang masih pengangguran. Dengan modal dokumen kerja sebelumnya, pria itu mengaku kepada Fedika sedang bekerja di cabang bank swasta di kota tersebut. Mereka semakin akrab dan kemudian bertemu secara langsung di sebuah kafe kecil. Kelihatannya mereka saling cocok satu sama lain. Fedika nampaknya juga naksir pada pria itu. Usia mereka sama-sama 25 tahun dan sepertinya Devans merupakan pria yang selama ini dia cari, sesuai banget dengan tipe yang diinginkannya. Devans yang sudah jagonya menaklukkan wanita, tidak takut dengan kebohongan yang dia buat. Bahkan setelah diperkenalkan kepada orang tua Fedika yang notabene ayahnya merupakan pengusaha yang cukup dikenal dan berpengaruh yang ada di kota Palakat, bernama Samar, Devans yang karena memang sudah punya pengalaman di bidang perbankan dan segala hal tentang kartu kredit dengan lancar menjelaskan pekerjaannya kepada Fedika dan keluarganya. Jadi kalau Fedika dan keluarganya bertanya hal yang berhubungan dengan perbankan dan kartu kredit, pasti Devans jago cerita semuanya dan ini makin membuat pihak si cewek mengagumi pria itu, walaupun mereka juga tahu bahwa penghasilan Devans tidaklah besar. Tapi kegigihan dan wawasan Devans yang luas itulah yang menjadi penilaian mereka. Padahal, jelas-jelas pemuda tersebut pengangguran dan statusnya masih menjadi suami orang. Hubungan keduanya makin direstui dan berniat akan segera menikah. Bahkan Fedika sempat mengatakan satu hal yang membuat Devans senang, yakni sang ayah mertua cerita bahwa setelah menikah, pria itu akan diangkat menjadi pemimpin di salah satu tempat usaha mereka, yaitu pengolahan hasil tani dan penjualan sayur mayur jadi semacam pengepul atau tengkulak. Devans makin tidak sabar ingin menikah dan memiliki usaha seperti itu. Di pikirannya,
Dia bakalan main perintah aja nanti ke karyawan, jadi bos besar yang megang duit, dan apa-apa diturutin sama bawahannya. Makanya kemudian dia nelpon ibunya di kampung berbohong bahwa dia sudah cerai dengan istri pertamanya dan kalau menikah lagi supaya semua orang bilang Devans adalah lajang. Orang tuanya pun nurut semua permintaannya. Acara pernikahan digelar pada bulan Januari tahun 2018. Resepsinya jauh lebih besar dibanding pernikahan yang pertama. Devans benar-benar dianggap sebagai anak emas yang beruntung menikahi Fedika yang cantik dan keluarganya kaya raya. Banyak tetangga serta kerabat juga menganggap pekerjaan Devans di perbankan adalah profesi yang keren. Orang kantoran kerjanya pakai kemeja dan dasi, dan ini benar-benar membuat keduanya dianggap raja dan ratu di daerah Palakat. Apalagi ayah yang terhormat, banyak tamu dari pengusaha kaya datang waktu itu dan menyambut Devans menjadi bagian dari mereka. Setelah nikah, Devans mengaku berhenti dari pekerjaan di perbankan dan diajari oleh kakak iparnya untuk mulai mengelola usaha pemupulan atau tengkulak hasil tani itu. Walaupun kelihatan cukup berwibawa, nampaknya pria tersebut tidak bisa belajar dengan cepat. Hal ini membuatnya terus dipantau dan dijaga selama berada di tempat usaha itu. Devans tidak suka karena dia tidak bisa megang keuangan, tidak bisa nyuruh sana-sini, bahkan untuk bernego harga dengan petani saja dia sulit. Memontrol pengiriman barang juga dia tidak bisa, mengatur stok dan belanja pasokan dia juga tidak mengerti, sampai berbulan-bulan begitu terus yang malahan bikin mertuanya tidak berani memberikan usaha tersebut kepada Devans. Berbulan-bulan diajari tetapi gak ada progres, jadi terkesan cuma buang waktu karena apa yang diajarkan tidak pernah difahami oleh si Devans. Setelahnya yang ada, pria itu mulai kesal sendiri karena dia hanya diberikan uang sedikit untuk operasional oleh kakak iparnya dan marah kepada istrinya, Fedika, yang dianggap berbohong. Sang istri cuma bilang, "Ya, belajar dululah pelan-pelan." Tapi Devans malah makin marah dan bilang, "Gimana mau belajar kalau kakak kamu ngatur terus di situ, ngeliatin terus kerjaannya seharian." Dia merasa tidak nyaman. Devans maunya biar dia belajar sendiri dan mengendalikan semua keuangan, tapi tidak diizinkan. Yang ada malahan, Devans disuruh ngikat hasil kebun, nganter sayur ke pasar, benerin truk angkut gelondongan, dan kerjaan lain yang setara dengan karyawan biasa. Ini katanya bikin pria itu malu dan tidak mau lagi datang untuk kerja. Devans mengira dia tinggal duduk di kantor aja sambil nyuruh-nyuruh para pekerja, tetapi taunya dia juga ikut disuruh kerja. Lama-kelamaan, Devans malah jadi jarang di rumah dan pergi entah kemana ngumpul bareng teman-teman baru dan mulai suka minum-minum di kafe bersama wanita-wanita yang tidak jelas. Sang istri sudah melarangnya guna menjaga nama baik ayahnya, tapi Devans malah ngelawan dan bilang kepada Fedika, "Suruh bapak singkirkan kakakmu dari toko, biar saya yang atur semua dan jadi bos baru, saya akan kembali kerja dan tidak mabuk lagi." Hal inilah yang kemudian menjadi bahan protes Fedika kepada ayah dan kakaknya. Menurutnya, mereka penyebab sang suami Devans yang tadinya rajin dan giat bekerja menjadi pemalas dan pemabuk. Namun ayahnya punya pendapat lain dan menyatakan menantunya itu tidak benar, kerjanya berantakan. Bagaimana mau memimpin usaha, kalau sistem di perusahaannya saja dia tidak paham? Devans itu diajarkan semua tugas pekerjaan supaya dia paham semua alur kerjanya, jadi nanti bisa mengelola usaha dengan baik. Maka dari situ Pak Samad ini curiga palingan memang menantunya itu beriat ngambil uang saja, karena sama sekali tidak mau belajar dan suka berbohong tentang penjualan. Sang mertua lalu menegur Devans yang malahan ngembek lalu pergi selama seminggu tidak pulang sama sekali. Disinilah Devans berkenalan lagi dengan seorang gadis ketika dirinya nongkrong di sebuah kafe. Namanya Saraswati, yang statusnya anak kuliahan. Dia berkuliah dan menyewa kamar kos di kota Palakat. Sebenarnya Saraswati kenal dengan Fedika karena mereka berasal dari daerah yang sama, terlebih keluarga Fedika ini dikenal luas di lingkungan tempat tinggalnya. Tetapi entah apa yang ada di pikiran gadis itu, setelah mendengar segala curhatan sedih dari Devans, gadis ini mengajaknya untuk tinggal sementara di kamar kosnya. Kata-kata manis dan menyentuh dari Devans telah membuat Saraswati terhipnotis dan mengikuti apa saja yang dikatakan pemuda itu. Dari situlah keduanya menjalin hubungan,
mereka hidup bersama di kamar kos Saraswati. Saraswati juga yang membayar kamar sewa serta membiayai kebutuhan makan pemuda itu, supaya Devans tetap bisa sembunyi dari mertuanya yang terkenal tegas dan galak. Hingga pada awal Oktober tahun 2018, sang mertua, Bapak Samart, menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyelidiki tentang seluk-beluk menantunya Devans. Dia curiga bahwa banyak kebohongan disimpan pria itu tentang dirinya, dan benar saja, dari hasil penyelidikan diketahui bahwa status Devans masih suami orang dikala menikahi Verika. Selain itu Devans ini juga sudah lama menganggur bahkan jauh sebelum pemuda itu mengenal dengan putrinya. Hal ini membuat Verika kaget dan menangis. Pak Samart mulai menyimpan dendam kepada pemuda itu. Sang ayah kemudian bersama karyawannya pada awal Oktober tahun 2018 mencari Devans keliling kota Palakkad untuk menghukum pria tersebut. Sampai kemudian ada tetangga yang menyatakan bahwa sering melihat Devans bersama dengan seorang wanita bernama Saraswati dan selalu nongkrong di kafe atau kamar kos. Mereka pun mencari ke kafe yang ditunjuk namun tidak menemukan keduanya, lalu mendatangi beberapa rumah yang dianggap pernah dijadikan Devans sebagai tempat tinggal. Sampai akhirnya dapatlah satu penginapan sederhana di mana Devans dan Saraswati sedang check-in di sana. Pada awalnya resepsionis tidak mau mengaku ada dua sejoli itu di dalam, tapi ketahuan juga saat satpam keceplosan pada Pak Samart. Mereka pun mendatangi kamar yang ditunjuk dan melihat sang menantu yang sedang enak-enakan bersama Saraswati. Pak Samart merasa dibohongi dan dikhianati dan yang paling ia pikirkan adalah nasib anaknya Verika yang ditipu mentah-mentah oleh pria pemalas seperti Devans. Saat itu, Pak Samart menyuruh Saraswati untuk pulang atau bakalan ditangkap juga. Dari situ, Saraswati segera mengenakan pakaian dan kabur ketakutan, dan Devans pun mereka masukkan ke dalam mobil. Pak Samart bersama dengan beberapa karyawan membawa Devans yang tertunduk diam dan muka penuh penyesalan ke sebuah daerah sepi pemukiman di pinggir sungai. Sesampainya di sana Devans dieksekusi. Sempat mencoba melawan namun karena kalah jumlah akhirnya Devans tidak bisa berbuat banyak, hingga pemuda itu menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu Devans dibuang ke pinggiran sungai. Sementara itu 3 hari setelahnya, salah satu warga yang kebetulan lewat mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Setelah ditelusuri dia menemukan sosok tidak bernyawa. Selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya dari hasil pemeriksaan polisi, dugaan awal adalah korban begal atau perampokan. Jadi bisa dibilang sebuah kecelakaan karena tidak ada satu orang pun yang mengadu tentang kehilangan anggota keluarga. Sampai hal ini kemudian terdengar di telinga Saraswati, dirinya merasa bahwa selama seminggu tidak ada kabar lagi dari Devans. Hilang kabar begitu saja, dia pun membuat laporan yang menyatakan kemungkinan Devans adalah orang yang ada di pinggir sungai tersebut. Beberapa polisi dari kota Coimbatore mulai ikut turun tangan menangani kasus tersebut dan menanyai beberapa karyawan Pak Samart. Mereka menutup mulut karena ketakutan, bahkan Verika juga mulai mencurigai ayahnya dan banyak bertanya. Sang ayah diam saja, namun memang Pak Samart sudah berpikir untuk menyerahkan diri. Dia merasa kasihan juga kepada karyawan dan anggotanya yang mulai diikuti polisi kemana-mana. Pada pertengahan Oktober tahun 2018, akhirnya dengan sangat gentle, Pak Samart menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Dia mengaku telah menyebabkan hilangnya nyawa menantunya setelah mengetahui semua kejahatan dan tipu daya pria tersebut terhadap banyak wanita, terutama kepada Verika yang sangat cinta dan takut kehilangan suaminya. Beliau tidak menyangka bahwa putrinya yang berpendidikan tersebut bisa dibohongi oleh pemuda yang dikenalnya melalui aplikasi kencan. Bahkan setelah menggelar resepsi besar-besaran, yang tertipu bukan hanya Verika, namun seluruh anggota keluarga. Pada persidangannya Pengadilan Tinggi Wilayah Palakkad Februari tahun 2019, Pak Samart mengaku hanya ingin memukul Devans malam itu untuk memberi pelajaran, namun sang menantu melawan. Makanya, dia dan para karyawan lainnya terlibat perkelahian, hingga membuat nyawa pemuda itu melayang. Selanjutnya, karena bingung mau diapakan, ia didorong saja sungai dekat situ. Awalnya, Pak Samart tidak mau membawa para karyawannya, namun sempat takut juga Devans bakal melawan saat di jalan, jadi dia ajak saja.
Dalam sidang itu juga hadir istri pertama Devans, yaitu Ahana, yang menyatakan bahwa lelaki tersebut memang sangat pemalas, pemabuk, suka main perempuan dan suka berbuat seenaknya saja. Wanita itu mengaku dia ditinggal tanpa pamit setelah uang dan handphonenya dicuri oleh Devans. Makanya, Ahana juga sempat heran kalau mengetahui suaminya menikah lagi bahkan dihadiri orang tuanya, karena ayah dan ibunya Devans tahu statusnya masih suami orang. Namun, saat ditanya polisi, info bahwa putranya sudah cerai dengan istri sebelumnya. Pak Samar, yang selalu ditemani pengacaranya, kemudian membeberkan banyak hal tentang apa saja perbuatan Devans di masa lalu. Selain menipu banyak gadis-gadis muda dengan kata-kata indah, pria itu juga ternyata pernah ditahan polisi karena memeras rekening nasabah yang menjadi pacarnya ketika itu, menggunakan kartu kredit orang lain untuk belanja online, dan menggunakan kartu identitas kliennya untuk pengajuan dana pinjaman. Dia sempat ditahan selama beberapa minggu, namun kemudian ada seorang wanita yang masih sanak keluarganya yang membayar jaminannya untuk bebas di kota Coimbatore. Namun, wanita itu menolak untuk bersaksi di pengadilan guna menjaga nama baik keluarga. Sampai pada pertengahan Maret tahun 2019, akhirnya juri dan pengadilan dari kota Coimbatore menyatakan bahwa Pak Samar bersalah dengan tuntutan kejahatan yaitu penyerangan yang menyebabkan nyawa Devans melayang. Pak Samar dianggap membela diri saja. Dia pun dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun kurungan. Sementara karyawan yang kala itu ikut menemani Pak Samar tidak dijatuhi hukuman apa-apa. Di pihak lain, Saraswati kemudian juga mendapat hukuman 2 bulan penjara atas tuntutan perbuatan tidak pantas yang dilakukannya bersama Devans. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?